Gemparkan Indonesia. Ada dua mesin gol berbahaya milik timnas Indonesia yang terancam gagal tampil lawan Cina. Patrick Kluivert diam-diam. Siapkan kejutan. Mengejutkan jelang duel panas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa sangka nama-nama hebat ini bisa dicoret drama seleksi TC di Bali. Jadi sorotan dunia. Apakah ini taktik gila sang pelatih demi lolos ke Piala Dunia? Simak bocoran mengejutkan yang bisa mengubah nasib Garuda di SUGBK. Saksikan fakta lengkapnya. Bikin heboh. Beckham Putra mendadak. Masuk skuad Patrick Kluivert. Netizen heboh. Apa yang terjadi saat latihan di Bali? Bikin merinding. Masih ingat momen ajaib SEA Games 2023? Ternyata Beckham punya cerita rahasia yang baru dibongkar. Gol legendaris di final Kamboja ternyata menjadi tanda-tanda takdir besar. Dari cedera tragis hingga panggilan epik ke timnas senior, ini bukan kebetulan. Beckham tak menyangka namanya dipanggil, tapi inilah alasan mengejutkan Patrick Kluivert memilihnya. Dua laga krusial lawan Cina dan Jepang siap jadi panggung pembuktian apakah Beckham akan jadi pahlawan baru Indonesia. Saksikan fakta lengkapnya. Tak terduga, Erick Thohir bikin kejutan gila dengan menunjuk legenda sepak bola dunia Simon Tahamata. Jadi kepala pencari bakat timnas Indonesia, ada misi rahasia yang disembunyikan? Simak, bagaimana sosok fenomenal ini siap mengacak-acak dunia sepak bola nasional. Kenapa Erick sampai ngotot memilih pria Belanda berdarah Maluku ini? Apakah ini pertanda era emas sepak bola tanah air sudah di depan mata? Ternyata perjalanan hidup dan pengalaman Tahamata lebih gila dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan kaget jika timnas Indonesia tiba-tiba jadi raksasa Asia. Karena sosok ini, saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Gemparkan Indonesia. Ada dua mesin gol berbahaya milik timnas Indonesia yang terancam gagal tampil lawan Cina. Patrick Kluivert diam-diam. Siapkan kejutan. Mengejutkan jelang duel panas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa sangka nama-nama hebat ini bisa dicoret drama seleksi TC di Bali. Jadi sorotan dunia. Apakah ini taktik gila sang pelatih demi lolos ke Piala Dunia? Simak bocoran mengejutkan yang bisa mengubah nasib Garuda di SUGBK. Saksikan fakta lengkapnya. Dua striker gahar yang bisa jadi korban gunting neraka. Patrick Kluivert jelang laga hidup mati lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Suasana panas dan tegang menyelimuti langit sepak bola Indonesia. Jelang pertarungan epik kontra Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dihadapkan pada keputusan maha berat yang bisa mengguncang jagat maya, yakni mencoret 9 pemain dari daftar 32 nama yang telah ia panggil untuk training camp TC di Bali. Yang bikin jantung berdebar, konon 2 dari mereka adalah striker top yang selama ini menjadi andalan di lini depan. Sesuai regulasi kejam dari AFC, hanya 23 gladiator yang boleh didaftarkan untuk laga panas ini. Itu berarti 9 prajurit sepak bola tanah air harus menerima nasib pahit, dicoret sebelum laga terbesar tahun ini. Dari 6 striker yang dipanggil, kabarnya 3 akan terjungkal dari skuad final. Siapa saja mereka? Berikut nama-nama besar yang bisa saja tidak kita lihat berlari di bawah sorotan lampu megah SUGBK. 1. Ramadan Sananta, sang harapan muda yang dihantui persaingan neraka. Ramadan Sananta adalah mutiara berkilau milik Persis Solo dan timnas Indonesia. Namun, meski bertalenta luar biasa dan baru berusia 22 tahun, Sananta kini seperti tersesat di labirin persaingan yang brutal. Di depannya berdiri 2 raksasa tajam, Rafael Struijk dan Ole Romeni.
Dua pemain berdarah campuran yang sedang naik daun dan tampak jadi favorit Kluivert. Jika duel ini dianggap terlalu berat untuk Sananta, maka jangan heran jika namanya tereliminasi dari daftar final. Kabar ini jelas jadi hantaman keras bagi para penggemarnya yang berharap ia tampil gemilang di panggung internasional. 2. Stefano Lillipali, sang legenda hidup yang bisa tersingkir oleh usia dan waktu. Kehadiran Stefano Lillipali di daftar TC adalah gebrakan besar yang bikin publik tercengang. Sudah lama tak membela Garuda, usia 35 tahun, dan kini kembali dipanggil. Ini bukan kejutan biasa, ini gempa di dunia sepak bola nasional. Patrick Kluivert sendiri mengakui bahwa pengalaman dan kualitas Lillipali adalah aset besar. Namun, apakah itu cukup untuk menjamin satu tempat di skuad utama melawan Cina? Di tengah padatnya kompetisi dan tekanan untuk menyegarkan tim dengan darah muda, nasib Lillipali masih seperti teka-teki misterius. Jika ia gagal meyakinkan tim pelatih selama TC, maka kisah comeback-nya bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Drama seleksi timnas Indonesia kali ini bukan sekadar pencoretan biasa. Ini adalah ujian strategi, nyali, dan intuisi seorang pelatih sekelas Kluivert. Keputusan yang akan ia ambil bisa menentukan arah sejarah Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan bagi ketiga striker yang kini berada di tepi jurang pencoretan, inilah momen hidup mati. Siapa yang akan terbang tinggi dan siapa yang akan terjatuh sebelum bertarung? Pantau terus perkembangan panasnya, karena setiap detik bisa membawa kejutan yang membalikkan segalanya. Bikin heboh, Beckham Putra mendadak masuk skuad Patrick Kluivert. Netizen heboh. Apa yang terjadi saat latihan di Bali? Bikin merinding. Masih ingat momen ajaib SEA Games 2023? Ternyata Beckham punya cerita rahasia yang baru dibongkar. Gol legendaris di final Kamboja ternyata menjadi tanda-tanda takdir besar. Dari cedera tragis hingga panggilan epik ke timnas senior, ini bukan kebetulan. Beckham tak menyangka namanya dipanggil, tapi inilah alasan mengejutkan Patrick Kluivert memilihnya. Dua laga krusial lawan Cina dan Jepang siap jadi panggung pembuktian apakah Beckham akan jadi pahlawan baru Indonesia. Saksikan fakta lengkapnya dalam kabar yang bikin geger jagat sepak bola tanah air. Nama Beckham Putra, si bintang muda bersinar dari Persib Bandung, tiba-tiba meledak dan mencuat masuk dalam daftar suci skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan sekadar pemanggilan biasa, tapi seperti dongeng modern yang meledak nyata, karena keputusan monumental ini langsung diteken oleh sang maestro, Patrick Kluivert. Tak bisa ditahan, air mata kebahagiaan dan adrenalin kegembiraan membuncah dari hati Beckham. Pemuda 23 tahun ini langsung dibanjiri nostalgia emas yang tak terlupakan. Momen ketika dirinya dan para pahlawan Garuda Muda merobek sejarah dan mengguncang dunia dengan meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Setelah penantian memilukan selama 32 tahun, Beckham bukan sekadar bagian dari skuad kala itu. Dia adalah pencetak gol pamungkas yang seperti petir di langit sore, memastikan kemenangan dramatis di laga final. Gol itu bukan hanya angka di papan skor, tapi simbol kebangkitan, harapan, dan cinta seluruh rakyat Indonesia yang telah lama haus akan kejayaan di pentas Asia Tenggara. Meski sempat diselimuti awan cedera saat dipanggil ke Piala Asia U23, Beckham kini bangkit bak Phoenix yang terlahir dari bara semangat juara. Namanya menggantikan Septian Bagaskara yang harus undur diri karena cedera, menjadikan pemanggilan ini terasa seperti takdir yang akhirnya menjemput. Tak hanya bersyukur, Beckham juga terpacu untuk menyerap seluruh ilmu dari para senior yang kini mengisi skuad penuh bintang diaspora. Ia bersumpah dalam hati untuk tidak sekadar hadir, tapi mencuri perhatian dan memberi segalanya demi bendera merah putih. Kini, dengan semangat membara,
Beckham dan timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga hidup mati. Melawan Cina di Gelora Bung Karno pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang 5 hari setelahnya. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung pembuktian dan Beckham Putra siap menjadikannya bab pertama dari legenda baru yang mengguncang Asia, bahkan dunia. Tak terduga, Erick Thohir bikin kejutan gila dengan menunjuk legenda sepak bola dunia Simon Tahamata. Jadi kepala pencari bakat timnas Indonesia, ada misi rahasia yang disembunyikan? Simak, bagaimana sosok fenomenal ini siap mengacak-acak dunia sepak bola nasional. Kenapa Erick sampai ngotot memilih pria Belanda berdarah Maluku ini? Apakah ini pertanda era emas sepak bola tanah air sudah di depan mata? Ternyata perjalanan hidup dan pengalaman Tahamata lebih gila dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan kaget jika timnas Indonesia tiba-tiba jadi raksasa Asia. Karena sosok ini, saksikan fakta lengkapnya. Dalam langkah yang mengguncang jagat sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir membuat gebrakan dahsyat yang akan dikenang sepanjang masa. Ia secara resmi menunjuk sosok legendaris Simon Tahamata, sang maestro lapangan hijau yang pernah menjadi bintang di Ajax Amsterdam, sebagai kepala pemandu bakat, Head of Scouting, Timnas Indonesia. Penunjukan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga seperti meteor yang jatuh dari langit, membawa harapan baru bagi masa depan sepak bola nasional. Pada hari Kamis, 22 Mei 2025, sejarah ditorehkan saat PSSI mengumumkan nama Simon sebagai ujung tombak pencarian bakat terbaik di negeri ini. Tak butuh waktu lama, pria hebat berusia 69 tahun ini langsung menginjakkan kaki di tanah air dan bertemu langsung dengan Erick Thohir pada Rabu, 28 Mei 2025. Pertemuan keduanya bukan sembarang pertemuan. Ini adalah momen bertabur bintang, momen bersatunya tekad untuk mengguncang Asia melalui prestasi timnas. Erick Thohir menyambut sang legenda dengan penuh semangat yang membara. Melalui akun Instagram resminya, ia mengungkapkan rasa percaya diri yang luar biasa terhadap kemampuan Simon yang telah makan asam garam di dunia pengembangan pemain muda. Bukan main, Simon akan berburu mutiara-mutiara tersembunyi di penjuru negeri, mengendus talenta dengan naluri tajamnya yang luar biasa, dan bekerja bahu-membahu dengan pelatih-pelatih timnas demi membentuk generasi emas Garuda. Om Simon akan mencari talenta-talenta terbaik yang akan memperkuat timnas Indonesia, ungkap Erick dengan penuh semangat. Ini bukan janji kosong, ini adalah deklarasi perang terhadap mediokritas dan awal dari revolusi sepak bola tanah air. Simon Tahamata bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah ensiklopedia hidup sepak bola muda. Dengan portofolio fantastis sebagai pelatih akademi di klub-klub elit seperti Standard Liège, Germinal Beerschot, Al Ahly, dan tentu saja Ajax Amsterdam, klub yang menjadi kawah candera di muka para bintang dunia, Simon membawa segudang ilmu dan insting tajam untuk menyulap bibit-bibit muda menjadi pahlawan nasional. Dengan tangan dingin dan visi masa depan yang tajam, Simon Tahamata dipastikan akan menjadi senjata rahasia Indonesia dalam mencetak generasi sepak bola yang bisa mengguncang Asia, bahkan dunia. Bersiaplah, karena era kejayaan sepak bola Indonesia bisa saja dimulai dari titik ini, dengan sosok luar biasa yang datang membawa badai perubahan. Wow! Dunia sepak bola tanah air terbelalak. Patrick Kluivert coret pemain tanpa cedera. Reijnders tiba-tiba mundur demi momen bahagia. Tapi tunggu dulu, Elkan Bagot bisa balik lagi ke timnas. Apakah ini tanda comeback sang bek raksasa? Keputusan mengejutkan sang pelatih asal Belanda. Bikin fans deg-degan. Siap-siap, Tesi Timnas Indonesia. Bisa jadi ajang pembuktian terbesar di tahun ini. Apakah Elkan Bagot akan jadi penyelamat Garuda? Cek fakta-fakta mengejutkan di balik drama pencoretan ini yang belum pernah diungkap siapapun sebelumnya. Simak fakta lengkapnya. Bikin heboh,
Sanksi FIFA yang bikin geger, derita cedera yang menyayat, hingga akumulasi kartu yang menyesakan. Inilah 3 musibah beruntun yang bikin timnas Indonesia pincang parah jelang duel maut lawan Cina. Apakah Garuda masih punya harapan lolos? Drama di GBK semakin membara, tapi apa jadinya? Jika bintang-bintang andalan absen semua, siap-siap tangis dan amarah, bisa pecah di laga penentu ini. Fakta-fakta mengejutkan yang bikin jantung fans timnas berdebar. Tak karuan, nomor 3. Bikin melongo. Saksikan fakta lengkapnya. Terungkap, Eliano Reinders melepas jersey merah putih demi momen paling sakral dalam hidupnya. Ternyata, ini isi pesan menyentuh yang buat fans timnas menangis. Ketika Garuda siap terbang hadapi Cina dan Jepang, salah satu sayapnya harus rela melepas diri. Keputusan mendadak ini ternyata bikin Kluivert terdiam dan netizen heboh. Dukungan mengalir deras, tapi banyak yang belum tahu fakta di balik mundurnya sang pemain. Inilah kisah menggetarkan hati di balik panggung sepak bola tanah air yang tak tertulis di statistik. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wow! Dunia sepak bola tanah air terbelalak. Patrick Kluivert coret pemain tanpa cedera. Reinders tiba-tiba mundur demi momen bahagia. Tapi tunggu dulu, Elkan Bagot bisa balik lagi ke timnas. Apakah ini tanda comeback sang bek raksasa? Keputusan mengejutkan sang pelatih asal Belanda. Bikin fans deg-degan. Siap-siap, TC Timnas Indonesia bisa jadi ajang pembuktian terbesar di tahun ini. Apakah Elkan Bagot akan jadi penyelamat Garuda? Cek fakta-fakta mengejutkan di balik drama pencoretan ini yang belum pernah diungkap siapapun sebelumnya. Simak fakta lengkapnya. Penuh haru dan guncangan, Patrick Kluivert coret Eliano Reinders dari timnas. Saatnya Elkan Bagot bangkit dan jadi pahlawan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah keputusan dramatis yang mengguncang jagat sepak bola nasional, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengumumkan pencoretan Eliano Reinders dari skuad Garuda jelang laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, bukan karena performa buruk atau cedera serius yang mengagetkan, melainkan karena alasan yang bikin hati luluh. Eliano harus pulang demi menyambut kehadiran buah hati keduanya yang akan lahir pada Juni mendatang. Kluivert dengan wajah penuh empati dan suara penuh hormat menyatakan, "Keluarga adalah segalanya. Kami mendukung penuh keputusan Eliano untuk berada di sisi istrinya dalam momen penuh cinta ini. Namun, di balik momen haru itu, muncul teka-teki besar yang membuat jantung pecinta sepak bola berdegup kencang. Siapa penggantinya?" Spekulasi langsung mengarah pada Elkan Bagot, sang bek tangguh dengan tinggi menjulang yang bisa jadi solusi emas bagi lini belakang Indonesia. Elkan, yang kini tengah menikmati jeda kompetisi, dinilai sangat pas untuk kembali membela merah putih. Bukan cuma kokoh di belakang, Bagot juga punya keistimewaan. Bisa berubah jadi striker dadakan dengan sundulan maut yang kerap jadi senjata rahasia di detik-detik genting pertandingan. Meskipun sebelumnya Kluivert enggan memaksa Elkan yang tengah fokus mengejar tempat utama di Ipswich Town, kini situasinya berbeda. Dengan fleksibilitas dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Elkan bisa jadi pengganti ideal untuk Reinders yang juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Sementara itu, pemusatan latihan timnas Indonesia sudah berlangsung sejak awal pekan ini, mempersiapkan skuad tempur terbaik untuk menghadapi 2 laga penentuan melawan raksasa Asia. Cina di GBK Jakarta, 5 Juni 2025, dan Jepang di Suita City Football Stadium, 10 Juni 2025. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Elkan Bagot. Akankah sang bek menjelma jadi pahlawan baru yang membawa Indonesia melaju lebih jauh? Atau akankah ada kejutan lain dari Kluivert? Yang pasti, babak baru drama timnas Indonesia ini baru saja dimulai dan semuanya terasa seperti plot film laga yang tak bisa dilewatkan.
Bikin heboh, sanksi FIFA yang bikin geger, derita cedera yang menyayat, hingga akumulasi kartu yang menyesakan. Inilah 3 musibah beruntun yang bikin timnas Indonesia pincang parah jelang duel maut lawan Cina. Apakah Garuda masih punya harapan lolos? Drama di GBK semakin membara, tapi apa jadinya? Jika bintang-bintang andalan absen semua, siap-siap tangis dan amarah, bisa pecah di laga penentu ini. Fakta-fakta mengejutkan yang bikin jantung fans timnas berdebar. Tak karuan, nomor 3. Bikin melongo. Saksikan fakta lengkapnya. Garuda terluka di kandang sendiri. Sanksi FIFA menyambar, cedera melumpuhkan, dan kartu kuning menggila. 3 musibah mengerikan hantam timnas Indonesia. Jelang duel panas lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah berada di ujung tanduk dan diterpa badai kabar buruk menjelang laga maha penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya 1 atau 2 masalah, 3 pukulan telak sekaligus datang bertubi-tubi, membuat skuad Garuda terlihat limbung dan tak siap tempur. Pertama, FIFA resmi menjatuhi sanksi kepada Indonesia akibat insiden mengejutkan yang terjadi saat melawan Bahrain. Sekitar 200-300 supporter disebut melontarkan seruan bernuansa xenofobia, membuat Federasi Dunia menjatuhkan denda fantastis sebesar 400 juta rupiah serta hukuman pemotongan 15% kapasitas penonton saat menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Suasana panas dan dukungan penuh yang seharusnya menjadi kekuatan Garuda kini dipangkas habis, menyisakan kekhawatiran besar soal atmosfer laga. Tak berhenti di situ, kabar kedua jauh lebih mengiris hati. Cedera merajalela di tubuh tim. Salah satu tumpuan lini depan, Ragnar Oratmangoen, dipastikan absen karena cedera lutut yang terinfeksi parah. Sosok striker eksplosif ini benar-benar akan dirindukan saat timnas butuh daya gedor maksimal. Bahkan, Sandy Walsh dan pemain abroad lain juga terancam tak bisa tampil akibat kondisi fisik yang belum pulih sempurna. Garuda benar-benar kehilangan taringnya. Dan jika 2 berita buruk tadi belum cukup membuat bulu kuduk berdiri, kabar ketiga akan bikin fans geleng kepala. 2 pilar utama, Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes, harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Marcelino terkena sanksi karena protes keras, sedangkan Paes dihukum karena buang-buang waktu di laga panas kontra Bahrain. Absennya mereka adalah bencana strategi bagi Patrick Kluivert yang kini dipaksa merombak susunan pemain saat lawan Cina. Kini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan 9 poin, tertinggal 4 angka dari Australia. Harapan untuk lolos otomatis masih ada, tapi dengan tim yang pincang, diterpa sanksi, dan dihantam badai cedera, perjuangan Garuda akan menjadi epik pertarungan penuh darah, keringat, dan air mata. Akankah timnas Indonesia bisa melawan takdir, atau justru tumbang di kandang sendiri di hadapan ribuan pendukung yang dibatasi? Jawabannya akan terungkap di laga penuh emosi, tekanan, dan tensi tinggi melawan Cina nanti. Jangan berani berkedip, karena drama ini bisa jadi yang paling panas dalam sejarah Garuda. Terungkap, Eliano Reinders melepas jersey merah putih demi momen paling sakral dalam hidupnya. Ternyata, ini isi pesan menyentuh yang buat fans timnas menangis. Ketika Garuda siap terbang hadapi Cina dan Jepang, salah satu sayapnya harus rela melepas diri. Keputusan mendadak ini ternyata bikin Kluivert terdiam dan netizen heboh. Dukungan mengalir deras, tapi banyak yang belum tahu fakta di balik mundurnya sang pemain. Inilah kisah menggetarkan hati di balik panggung sepak bola tanah air yang tak tertulis di statistik. Saksikan fakta lengkapnya. Tangis haru di balik mundurnya Eliano Reinders. Suara hati sang ksatria Garuda yang rela menanggalkan seragam timnas demi momen paling sakral dalam hidupnya saat Garuda terbang ke medan tempur melawan Cina dan Jepang tanpa salah satu sayapnya. Drama penuh haru dan kejutan terjadi di balik megahnya persiapan timnas Indonesia jelang duel hidup mati melawan Cina dan Jepang
dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat ribuan pasang mata menantikan deretan pemain terbaik tampil di lapangan hijau, Eliano Reinders, salah satu pilar muda Garuda, justru mengumumkan kabar mengejutkan. Ia mundur dari skuad timnas. Namun ini bukan sekadar mundur biasa. Ini adalah kisah seorang pria yang memilih keluarga di atas segalanya. Ya, Eliano memilih untuk meninggalkan pusat latihan dan tidak memperkuat timnas demi menemani sang istri tercinta melahirkan buah hati mereka. Di usia yang baru 24 tahun, Eliano menunjukkan kedewasaan luar biasa. Sebuah keputusan yang membuat pelatih Patrick Kluivert pun tak kuasa menahan rasa hormat. Keputusan ini diambil setelah diskusi intens antara Eliano, PSSI, dan Kluivert. Hasilnya, sang pelatih asal Belanda dengan hati terbuka memberikan izin penuh. Keluarga adalah prioritas, ucap Kluivert, dan seluruh fans pun tahu keputusan ini bukan karena cedera atau performa, tetapi karena panggilan jiwa yang lebih tinggi dari sekadar pertandingan, menjadi ayah. Tak ingin pergi begitu saja, Eliano pun menumpahkan isi hatinya lewat pesan yang membuat mata para pendukung timnas berkaca-kaca. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya bagi skuad Garuda. Saya doakan timnas bisa meraih kemenangan di bulan Juni, ucapnya penuh tulus. Sebelum mundur, Eliano sempat tampil membela Indonesia dalam laga penting kontra Australia dan Bahrain, bahkan menggantikan Sandy Walsh di babak kedua. Tapi kini, saat timnas bersiap tempur di GBK melawan China dan ke Suita City Football Stadium menantang Jepang, mereka harus berjuang tanpa sang gelandang muda yang telah mencuri hati banyak penggemar. Cerita Eliano adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal gol dan kemenangan. Ini adalah tentang kehidupan, prioritas, dan keputusan penuh makna. Dan meski ia tak akan berdiri di tengah lapangan, doa dan semangatnya akan terbang bersama Garuda dari ruang bersalin ke lapangan hijau.